Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh semuanya, semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan yang hakikat kedaulatan. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama ada sifat kedaulatan dan yang kedua ada teori kedaulatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat kedaulatan. Nah, di sini sifat-sifat kedaulatan yang pertama ada asli, tetap, tidak terbatas, dan juga tunggal atau bulat. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sifat-sifat kedaulatan ini. Yang pertama adalah bersifat asli. Asli artinya apa, Bu? Nah, kedaulatan bersifat asli artinya kekuasaan suatu negara tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Nah, kekuasaan ini berasal dari rakyat. Yang kedua adalah kedaulatan bersifat tetap. Maksudnya apa ya, Bu? Kok kedaulatan kok bersifat tetap atau permanen? Artinya adalah kekuasaan ini tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Misalnya, kedaulatan itu tetap berlaku meskipun presidennya sudah ganti, seperti itu. Jadi hak-hak presiden masih tetap ada meskipun presidennya sudah ganti. Contoh sederhananya seperti itu. Paham kan? Yang ketiga ada sifatnya yaitu tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini artinya apa? Bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, apabila pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tinggi. Nah, kenapa kok bisa tidak terbatas? Karena apabila suatu kedaulatan kok sudah dibatasi, berarti kedaulatan itu sudah tidak punya andil atau tidak punya kekuatan yang paling tinggi, begitu. Dan yang terakhir ada tunggal atau bulat. Maksudnya apa? Yaitu bahwasannya kedaulatan itu tidak terbagi-bagi. Artinya apa? Kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dapat diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan-badan lainnya. Misalnya, kedaulatan seorang presiden, berarti kedaulatannya tidak bisa dibagi kepada menteri-menteri yang lain, begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini ada beberapa, yaitu ada 5 teori kedaulatan yang terkenal di dunia. Apa aja? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, ada teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, ada teori kedaulatan raja. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Nah, 5 teori kedaulatan ini disampaikan oleh para ahli kenegaraan di dunia. Jadi kita akan bahas satu persatu dari teori kedaulatan berikut ini. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Kenapa ya kok ada teori kedaulatan Tuhan? Nah, teori kedaulatan Tuhan maksudnya apa? Pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah,
Berarti teori ini mengajarkan bahwa pimpinan suatu negara atau pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi itu diyakini berasal dari Tuhan, begitu. Nah, tokoh teori dalam kedaulatan Tuhan ini ada Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius S. Nah, karena kita tidak menggunakan teori kedaulatan Tuhan ini, maka kita jarang sekali mendengar nama-nama itu. Oke. Yang kedua, ada teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan raja itu apa ya? Kira-kira bedanya dengan teori kedaulatan yang pertama tadi? Nah, kalau kedaulatan raja di sini adalah kekuasaan negara terletak di tangan raja. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Nah, ini perlu digarisbawahi bedanya kedaulatan raja dengan kedaulatan Tuhan. Jadi raja ini dipercaya di suatu negara tersebut itu sebagai bayangan dari Tuhan. Kalau yang kedaulatan Tuhan tadi, rajanya itu mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Jadi bedanya di situ. Kemudian ada yang tokohnya itu Nicole, dan yang kedua ada Jean Bodin. Nah, kalau yang pertama tadi itu contohnya adalah raja-raja Jawa kuno dulu. Itu adalah salah satu contoh dari teori kedaulatan Tuhan. Kemudian ada raja Mesir kuno, ada kaisar Jepang pada zaman dulu, begitu. Kalau yang teori kedaulatan raja ini contohnya itu apa ya? Siapa yang sudah paham? Belum ada. Nah, contohnya adalah yaitu raja-raja di Amerika dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan lebih lanjut lagi bahwa teori kedaulatan raja itu raja hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan. Raja tidak tunduk kepada konstitusi walaupun disahkan oleh dirinya sendiri. Jadi di sini itu hanya bertanggung jawab kepada Tuhannya. Jadi dia sering melanggar konstitusi meskipun konstitusi itu adalah beliau yang membuat. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Nah, teori kedaulatan negara itu apa? Kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Nah, kedaulatan itu adalah negara. Jadi semua yang mempunyai wewenang itu adalah negara itu sendiri. Nah, berdasarkan teori ini, pemerintah adalah pelaksana tunggal kekuasaan negara. Nah, sering juga disebut teori ini sebagai ajaran yang paling absolut. Nah, absolut. Jadi, negara itu yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Kemudian tokohnya ada Paul Laban, George Jelling, dan Hegel. Dalam teori kedaulatan negara ini, negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Nah, yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Nah, di sini teori kedaulatan hukum di sini paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara, karena memang kekuasaan tertinggi itu adalah hukum. Nah, menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Jadi kedaulatan hukum ini, kekuasaan tertingginya berada di hukum itu sendiri. Nah, ini selanjutnya, misalnya di Indonesia ada DPR, kemudian di Inggris ada raja bersama parlemen, gitu. Tokohnya adalah Immanuel Kant dan Leon Dejoux.
Nah, berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintahan. Jadi, hukum dijadikan sebagai pedoman atau sebagai arahan ataupun apa ya, sebagai acuan oleh pemerintah untuk menjalankan kedaulatan suatu negara. Kemudian yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan ini merupakan kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Artinya bahwa yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat itu sendiri. Nah, sumber kedaulatan rakyat ini adalah suara rakyat atau demokrasi. Kita sering mendengar bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah salah satu semboyan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Di sini ada tokohnya yaitu J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Nah, jadi sumber ajaran kedaulatan rakyat ini adalah ajaran demokrasi yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh pada zaman Yunani kuno, yaitu Solon. Oke, cukup sekian dulu pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Bu Ima harap kalian semuanya paham dengan apa yang Bu Ima sampaikan. Nah, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.